حقا على عالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد رحمن بالنعم محمد صفوة الباري وغيرته محمد طاهر من سائل التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد كل الضيف مكرم محمد والله لن يضام محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم البعث الناس شافعنا محمد هادي من الظلام محمد قائم لله ذو إمام محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
الكرم اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله فاتحة نفسنا شفعنا قرة عين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواجه وذريته وأنصاره وسلم أجمعين ثم إلى الركاب سادتنا ومن مشارق الأرض إلى مغربها بارها خصوصا سادة من المعلم حزم الفرق منها حضر أجمعين ثم إلى رجل مسلم من أهل البالي من درسنا كلهم أجمعين خصوصا تقدم هذه الحالة بإذن الله في هذا الدار الإمام العارف بالله هاجي كمس Haji Abdul Ghani bin Kiai Haji Muhammad Azhari wa usulihi wa furihi wa masyayikhi wa aqrani wa talabi dalmatil jami ila arwah walidina wa walidikum ammatina ammatul muslimin Allah ta'ala rahmatul jannah Allah yu'inu alaina barakatihim wa salarihim wa anwarihim wa ulumihim karamatin wa fa'atin wa akhirah Allah ta'ala عليكم فتوحا على في الدين بالدين على التأويل ونجيب الله البلد زمن التقوى مستقيم ويتمنىكم السنقات في خير العفو إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. Kameranya bisa mundur dikit ya, biar orang bisa lewat. Yang belakang. Nah, jadi bisa masuk ke dalam. Yang duduk maju dikit bisa, dia ngasih jalan. Kipasnya itu kalau bisa digeser. Iya, cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqillah ajma'in sayyidina maulana Muhammad sadiqul wa'dul amin. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب ثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية السلامة حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ وفعلنا وثبتنا مع الثبات اللهم ثبتنا على الحق والهدى اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الإخوان hadirin rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke dalam, masuk ke dalam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya rabbana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita telah melewati bulan Muharram dan malam hari ini kita masuk malam kedua daripada bulan Safar. Bulan Safar, bulan yang penuh berkah dan tidak ada keburukan di dalamnya. Bulan Safar kadang-kadang disebut dengan sedikit diplesetkan oleh para ulama salaf kita dengan menyebutnya Dhafar. Shad diganti dhad. Dhafar artinya keberuntungan. Atau juga kadang mereka disebutkan Safar itu ditambah dengan Safarul Khair. Kenapa hal ini terjadi? Ikhwan Ahmad, karena adanya mitos atau kepercayaan yang salah dan menyesatkan pada diri umat Islam mengikuti pandangan orang jahiliyah yang menganggap bulan Safar bulan bala, bulan musibah. Ini tidak kita pungkiri, sampai hari ini masih banyak yang punya pendapat seperti itu, sehingga mereka tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Safar. Menikahkan anak tidak mau, buka toko, nak mulai nanam, nak mulai suatu kebaikan tidak mau, melakukan perjalanan perdagangan tidak mau. Apa? Jangan, tidak bagus bulan Safar nih. Ngawinkan, ya kita nak kawin, kita bebesan, duduk bareng. Lalu kita tadi menentukan kita bulan September ni, jangan, September itu bulan Safar, mundur ke sedikit, Oktober bulan Maulid berkah, padahal bulan Safar itu berkah. Nah ini kalau punya anggapan seperti ini berbahaya, ya, menyimpang dari ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Rasulullah SAW makhluk Allah yang paling tahu tentang keberkahan waktu, keberkahan bulan, keberkahan hari, keberkahan tahun, keberkahan tempat. Beliau Rasulullah yang paling paham dan paling mengerti. Betul, masuk ke dalam, Evan. Masuk ke dalam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW.
Insyaallah nanti kita bahas sedikit sebelum kita tutup majelis tentang bulan Safar. Insyaallah. Sekarang kita lanjut dulu pelajaran kita dari kitab Tadbir Salidat. Ma'asyiral ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Setelah 2 minggu yang lewat kita bahas tentang bab wudu sampai kita selesaikan tentang syarat-syarat berwudu. Yang mana syurutul wudu itu juga adalah merupakan syurutul ghusl. Syarat mandi wajib. Ya. Ada 10 syarat di situ, di antara yang penting yaitu kita harus menggunakan air yang suci mensucikan, tidak bisa air yang biasa. Airnya harus suci mensucikan. Tahunya suci mensucikan dari mana? Pelajari hukum tentang air. Kemudian kita mandi hendaklah tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudu. Kalau itu wudu, kalau mandi berarti ke sekujur tubuh kita. Tidak boleh ada cap, tidak boleh ada kutek. Kalau itu ke perempuan misalnya, tidak boleh pakai minyak rambut yang menutupi rambut, tidak boleh ada perban, tidak boleh ada hal-hal yang menghalangi air sampai ke kulit. Kemudian tidak boleh pula yang sedikit lebih rendah daripada keadaan yang tadi, tidak boleh ada sesuatu yang merubah sifat air ketika sampai ke kulit. Ya, maksudnya mungkin orang pakai bedak, ya, bedak itu ketika siramkan air itu turun sampai ke kulitnya basah, tapi air yang turun ini berubah warna jadi keruh atau coklat misal. Nah ini juga tidak boleh. Ya, kalau tadi cat mungkin kita anggaplah, kalau yang pertama tadi yang menghalangi air sampai ke kulit itu cat minyak, kalau yang kedua ini cat kapur. Ya, dia kena air tembus ke kulit tapi air itu akan berubah mengikuti warna cat tersebut. Masyaallah rahimahullah. Kemudian suci dari haid dan nifas, itu juga syarat sah mandi wajib atau syarat sahnya berwudu. Rukun wudu sudah kita ketahui, arkan wudu sudah kita ketahui, syarat wudu sudah kita ketahui. Sekarang perkara yang penting, yang pokok harus kita pahami yaitu mengenai nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu. Jadi dalam ibadah itu, baik itu salat, baik itu haji, baik itu puasa, baik itu yang bagian beribadah seperti wudu, ada 5 perkara yang harus kita pelajari. 3 wajib kita paham, yang 2 sunnah. Yang wajib 3 itu apa? Pertama, perkara mengenai syarat-syarat suatu ibadah. Ini wajib kita tahu. Syarat-syarat suatu ibadah. Kedua, rukun dari suatu ibadah. Contoh salat, syarat salat harus tahu kita. Rukun salat harus tahu kita. Yang ketiga, yang membatalkan ibadah. Yang membatalkan salat kita pun harus tahu. Jangan sampai terjadi di saat kita melakukan ibadah. Nah, termasuklah wudu. Ada syarat wudu, ada rukun wudu, harus kita pahami. Bukan harus hafal, paham, tahu, ngerti dan dijalankan. Kemudian yang ketiga, nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu, harus tahu. Jangan sampai kita ini sholat tahu-tahu wudu itu sudah tidak dianggap sudah selesai, dianggap batal. Itu tidak tahu. Nah ini salah. Ada juga orang yang dia itu tidak batal, disangkonya batal. Nah ini orang bodoh, rugi. Ya, rugi sehingga dia harus wudu lagi padahal dia tidak dianggap batal. Ada lagi orang yang lebih parah, dia itu batal tapi tidak tahu dirinya batal. Baik sholat, baik wudu, baik haji, baik puasa dan lain-lain segala ibadah. Jadi 3 hal pokok ini wajib kita pelajari atas setiap ibadah yang ingin kita lakukan. Syarat, rukun, dan hal yang membatalkan ibadah tersebut. Adapun tambahan 2 perkara yang hendaklah kita pun pelajari, kita kuasai, itu tentang perkara sunnah dari suatu ibadah. Kemudian perkara yang makruh dari suatu ibadah. Agar apa sunnah kita pelajari? Agar lebih indah salat kita, lebih indah wudu kita, lebih indah ibadah apapun yang kita lakukan di mata Allah, dan akan menutupi kekurangan yang ada pada yang wajib. Adapun yang makruh kita jauhkan, jangan sampai ada, karena itu akan menghilangkan keindahan. Walaupun sah tapi tidak indah salat kita kalau ada campur dengan perkara yang makruh. Nah sekarang ikhwan rahimakumullah, kita masuk sesuai dengan urutan yang ada di kitab, menjelaskan tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Ini harus tahu ikhwan. Ya, jangan sampai kita tidak tahu. Anak kita sebelum balik harus paham tentang ini. Karena dia akan mengalami yang namanya kewajiban-kewajiban, terutama sholat. Sholat itu tidak akan lepas dengan wudu. Wudu itu harus perkara mengenai syarat, rukun, dan membatalkan harus dia paham. Yang membatalkan wudu, nawaqidul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Nawaqidul wudu, mana naqid artinya yang menghilangkan atau mencabut, yakni membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu di sini pertama zawalul akal, ya, atau di sini belum disebutkan. Yang membatalkan wudu yaitu keluar sesuatu
yakhruju syai', keluarnya sesuatu dari kemaluan depan atau belakang, kecuali mani, ya, kecuali mani. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, keluar sesuatu dari kemaluan depan atau belakang, bentuknya apapun dia, baik itu bentuknya cairan ataupun bentuknya bebatuan barangkali, atau berbentuk itu suatu hewan barangkali, atau angin yang keluar itu misal, itu semua membatalkan wudu, kecuali mani, kata ulama. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kenapa mani tidak membatalkan wudu? Karena dia aslil adam, dia asli daripada anak Adam. Namun mani ini mewajibkan mandi. Dia tidak batal wudu, tapi dia wajib mandi. Artinya kalau ada orang punya wudu, misal Pak ya, punya wudu, lalu dia tadi entah dengan berpikir yang menyimpang atau melihat sesuatu yang mengundang syahwatnya atau apalah, membuat sampai dia akhirnya dalam keadaan sadar dia tadi, atau dia mungkin tidur dalam keadaan duduk, keluar mani, maka ini orang dianggap berhadas besar, wajib mandi. Tapi kalau ditanya apakah orang itu wudunya batal, jawabnya tidak. Seandainya ada seorang guru bertanya kepada murid, ayo siapa yang wudunya tidak batal angkat tangan, dia angkat tangan, dia tidak dusta. Siapa yang punya wudunya tidak batal, dikasih hadiah rida, dia angkat tangan, dikasih, dia nerima, tidak nipu. Kenapa? Memang secara hukum wudunya tidak batal dengan keluar mani, tapi mani ini mewajibkan mandi, hadasnya lebih besar, hadas besar. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, keluar sesuatu dari kemaluan depan dan belakang ini membatalkan wudu, ya, baik itu yang memang adat kebiasaan seperti BAB, ataupun air seni, air kencing, atau sesuatu yang tidak mengadat. Misal maaf, keluar cacing, keluar darah, keluar naudzubillah nanah, keluar pasir, keluar batu, keluar hal-hal yang di luar kebiasaan, maka hukum wudu orang ini dianggap batal, walaupun yang keluar itu misal bersih, tidak ada najisnya. Yang sekarang menjadi sebab bukan masalah najis tidak najis, tapi keluarnya sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, jelas, yaitu membatalkan wudu. Nah, jadi kalau keluar sesuatu walaupun sedikit, maka itu akan membatalkan wudu kita, walaupun itu bukan yang sebiasaannya, tidak seperti biasanya, di luar adat, kecuali mani tidak membatalkan wudu. Lalu yang kedua, ikhwan rahimakumullah, yang membatalkan wudu adalah zawalul akal, hilangnya akal, bin naum, dengan karena tidur atau selain tidur. Hilang akal di sini artinya hilang kesadaran. Boleh jadi lewat karena tidur, batal, pingsan, batal, ya. Akal kita hilang karena maaf, naudzubillah, mabok, batal. Walaupun mabok itu bukan mabok karena minuman keras, mungkin dia salah minum obat atau overdosis atau keracunan makanan sehingga dia jadi pingsan sejenak, atau mabok sehingga kepalanya puyeng, tidak sadar dia. Lihat orang itu bergoyang semua, bumi ini kayak gempa bumi misal, maka hal ini membatalkan wudu. Nah, ikhwan rahimani rahimakumullah, sekarang masalah mabok hilang akal, yang sejenis mabok, walaupun mabok tadi bukan dari sesuatu yang haram, sudah saya jelaskan, itu membatalkan. Seperti orang itu minum obat atau makan suatu makanan yang membuat dia hilang akal atau tidak sadarkan diri. Kemudian ikhwan rahimakumullah, tidur ini membatalkan wudu, kecuali kalau tidurnya duduk mantap di tempat duduknya. Duduk mantap artinya tidak goyang-goyang. Tempat yang diduduki juga sifatnya padat. Nah, macam ini lihab ini termasuk kategori padat ketika dia tadi itu tidak terlalu tebal. Tapi kali ini duduk di pucuk bantal ini empuk, batal.
walaupun kita mantap tidak goyang. Tapi kalau ambal biasa, duduk tanpa ambal, atau lihap yang sederhana, atau jok yang padat misalnya, itu tidak membatalkan wudu. Kalau kita tidur, tapi tidur macam mana? Tidur yang memang pantatnya mantap. Kalau model tidur yang macam pucuk perahu, terangkat kanan, terangkat kiri, kadang-kadang maju ke depan, kadang-kadang maju tencak ke belakang, itu batal. Itu batal. Walaupun duduknya pangsilo. Kalau duduk tidak pangsilo, sudah otomatis batal. Kecuali kalau duduk di atas bangku. Ada orang duduk, tidur. Tidur, maaf, kita pastikan tidur ya. Tidur posisi duduknya pangsilo. Maka boleh jadi kalau orang itu memang tipe orang yang duduknya mantap, di tempat yang tidak terlalu empuk, tidur dia. Sejam tidur sampai terbangun. Mantap pantatnya, tidak goyang-goyang, maka tidak batal. Tapi kalau goyang, batal. Itu kalau duduknya pangsilo. Tapi kalau duduknya selonjol, walaupun selonjolnya sikok kaki sikok dilipat, atau dua-duanya, batal. Kalau selonjol. Apalagi kalau tidurnya sedang sujud. Ada orang sholat, melok sholat Jumat subuh masjid, sujud tilawah panjang, ya, saking ngantuk dia ngantuk. Imam sujud tilawah, Allah, melok dia langsung sujud. Pas imam angkat kepala, Allah Akbar, masih sujud dia lama sampai imam sujud untuk sholat. Imam angkat kepala, Allah Akbar, bermelok dia, Allah Akbar, tidur dia dalam badan sujud tadi. Apa hukumnya? Batal. Batal. Lagi tegak kadang-kadang gitu, bulan puasa nih, kadang-kadang nak terawih ngantuk, panjang sampai nak nyampak, batal, berarti tidur itu. Nah, untuk membedakan tidur dengan ngantuk, diantaranya itu tadi, ya, hilang akal, gelap, lepas daripada akal kita nih, hilang sinyal di bahasa HP itu, ya, tidak connect. Atau boleh jadi dalam posisi kita dalam menjem itu melihat sesuatu dalam mimpi, walaupun sepintas, sekilasan, atau terjenguk bini kita di rumah, sudah berarti tidur. Itu namanya tidur. Nah, tidur ini ya tidak dibahas masalah pulas atau tidak pulas dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i tidak dibahas pulas atau tidak pulasnya. Yang penting tidurnya mantap atau tidak mantapnya, itu yang dibahas. Kalau tidak mantap, goyang atau duduk di bantalan yang empuk, ya, itu bisa membatalkan wudhu. Tapi kalau duduknya mantap, ada orang duduk tidak makin nyendek, duduk di sop depan, palanya tegak, tak tahu menjem hamba Allah tu. Puji kita khusyuk nengok dari belakang. Ya, ada yang duduk agak kejenuhan tidur sampai dagunya ketemu dado. Tidur lama, dari kiai mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai waalaikumsalam, assalamualaikum juga. Dari awal ceramah sampai habis ceramah, tidur. Bagaimana hukum orangnya? Khotib naik mimbar, dia tidur sampai selesai, tidur. Tengok goyang tak, mantap tak? Kalau dia mantap, tidak jadi masalah. Sedalam apapun tidur itu. Ada orang tidur, Pak. Khotib naik mimbar, ngantuk hamba Allah ni tidur. Duduknya pun nyender di tiang, pakai kipas angin. Ya, masuk masjid langsung nyai, mana tiang masih kosong. Yang mana ada kipas angin, duduk dia. Saking khusyuk duduk, tegak badannya. Ya, posisi dada tegak, bukan miring. Kalau miring batal. Tegak, nyender dia. Tidur, subhanallah, tidurnya pulas. Ketahuan pulas sampai mendengkur. Masjid dengan galau. Misal. Tapi mantap. Tidak goyang. Bukan cuma ngeces pula. Apa hukumnya? Tidak batal. Tapi Beb, itu najis Beb. Nah, belajar dulu. Ini bukan najis. Ini air liur, bukan iler. Tidak setiap orang tidur itu ngiler. Yang namanya iler kalau posisi kepala sejajar dengan perut atau lebih rendah dari perut. Kalau posisi duduk tidurnya neteslah sebanyak-banyak apa, itu air liur, bukan iler. Jadi apa yang keluar dari mulut, yang najis itu keluar dari maidah, dari perut, itu namanya iler. Itu namanya iler. Jadi hamba Allah tidur pulas.
lama tidur tadi sampai dia mendengkur, sampai ngeces. Kalau mimpi itu tak tahu sudah berapa episode sudah mimpi. Ya, panjang mimpi tadi itu. Pas komat terbangun dia, langsung sholat. Apa pun boleh. Yang penting bangunnya juga mantap. Pas bangun tuh melek kepala dulu, baru tegak dia. Nah, itu tidak membatalkan. Ya. Tapi kalau sifat tidak ngepas. Untuk B. Nah, B dengan itu diantaranya kalau kita tidur itu tidak connect sama yang luar, putus hubungan. Siapa yang masuk, siapa yang ngobrol kita tidak tahu. Kemudian tanda tidur lagi adanya mimpi, walaupun cuma sepintas. Mimpi itu sekilas sampai nyingok sipulan. Itu sudah kategorinya tidur. Nah, sekarang pertanyaannya, tidurnya dia sekarang batal apa tidak wudunya? Lihatlah posisi duduknya. Kalau posisi duduknya mantap, tidak goyang ke kanan, tidak goyang ke kiri, tidak maju ke depan, tidak maju ke belakang, mantap. Ada orang Masya Allah dikasih Allah tidur seperti itu. Ya, ada yang nyendeng, mantap. Maka tidak batal. Tapi kalau sudah ngangkat kaki tidurnya, atau berbaring ini yang ngadep kanan, ngadep kiri, batal. Saya ulang lagi, sholat, sedang sholat, terpejam mata, terkentut, ngantuk macam itu, lewat sebentar, batal. Ada posisinya jelas-jelas. Itu membatalkan wudhu karena pantatnya tidak nempel di bumi. Nah, hilang akal sama ikhwan. Tidur ini sama seperti hilang akal. Ya. Orang pingsan sama. Ada orang berambil wudhu, selesai ngambil wudhu masih basah, baru selesai nyuci kaki, pas sudah nak mentu dari kamar mandi, nyampak terpleset, kebentur kepalanya ke bak mandi, sempat hilang ingatan, gelap. Tahu sadar, tanpa dia nyadar sadar dewek dia, misal rai masih basah, badan masih basah, kaki masih basah, pingsan cuma hitungan setengah menit misal. Apa hukum wudunya? Batal, walaupun masih basah tubuhnya, karena hilang akal. Ya, hilang akal, batal yang seperti itu. Ma'asyiral ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang membatalkan wudu di sini dikatakan bersentuhan kulit laki dengan perempuan. Nah, ini panjang bahasanya sebenarnya, kita lewat ke yang terakhir B. Menyentuh kemaluan, karena itu nanti bahasanya masalah mahram. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan atau perut jari-jari, baik kemaluan kita sendiri ataupun kemaluan orang lain, misal anak kita, batal. Kita habis mandi, habis ambil wudu, kita beranduk, pas beranduk ngelap tangan kita, senggol kemaluan kita, batal. Nah, sekarang kita perlu ketahui batasan mana yang batal itu. Pertama, yang menyentuh kemaluan ini yang batal kalau telapak tangan yang tersentuh. Jadi kalau patokannya dua tangan kita temukan, nah, dua tangan ini kita temukan, yang tak terjingok, putih yang tak terjingok, itulah yang batal kalau kesentuh kemaluan. Yang terjingok, termasuk pinggir ini kan kejingok, pojok kepala sini kejingok, itu kalau kesentuh tidak batal. Jadi yang batal kalau kita tutup kedua jari ini dengan agak sedikit menekan, yang tidak terlihat itu yang batal. Jadi kalau ini kesenggol, kita ngambil wudhu, kita ngelap, kesenggol, ini kemaluan kita kesenggol, tidak apa-apa, tidak batal. Tapi kalau yang ini yang kesenggol, batal. Ya, itu dari segi tangan kita, kita. Jadi model kita tadi itu beranduk, kesenggol kemaluan kita, tapi yang ini kesenggol tidak batal. Jelas? Atau maaf, misalnya baik kita, anak kita lanang, pas dia tadi buang air, nak cebok, kita pegang kemaluannya. Nah, ini yang nyentuh, yang terlihat apa yang tidak terlihat tadi? Yang terlihat sisinya, sisi jari-jari, ini pun tidak batal. Tapi kalau sudah kenalnya di sini, batal. Jelas. Nah, kemudian untuk kemaluan depan laki-laki, itu yang membatalkan, pertama dari segi tangan sudah paham gitu, telapak tangan, perut, jari-jari. Kalau pucuk jari-jari ini, apalagi kuku atau kulit belakang ini, tidak batal. Yang batal tuh kalau kesentuh batang kemaluan, batangnya. Kalau yang telok duiko itu senggol kulitnya, senggol nian, ente pegang nian, itu tidak batal. Tapi yang batal tuh kemaluan, batang kemaluan itu. Jadi model kita nyebok ya anak kita, misal
Anak kita kencing, kita megang macam ini, tidak macam ini, tidak apa-apa, tidak batal. Nah kalau depan itu, kalau belakang maaf, lubang duburnya tempat keluar kotoran. Kalau dinding pantat itu tidak batal. Kita habis wudhu misalnya Pak, kita ngelap tangan kita atau gatal sedikit kita bergaruk di pantat sini, bukan karena lubang itu tidak, maka tidak batal. Tapi kalau kesentuh lubangnya tempat keluar kotoran, itu baru membatalkan. Kesentuhnya dengan telapak tangan. Makanya umbingen kadang-kadang nyai-nyai kita kalau habis sampai wudhu cocong beol nak diceboi, dia yang punya ilmu tidak makin ini nyeboinya, balik macam ini dia nyeboknya makin macam ini, walaupun dari segi kebersihan mungkin kurang bandingkan kalau macam ini. Ada yang lebih parah lagi, maki kaki. Ada kan nenek-nenek gitu, maki kaki dia. Nyai, ngapa kakinya? Iya, kena punya wudhu, dia batal jadi. Ya, kalau macam ini sebenarnya lebih pantas dibanding maki kaki. Ya, apalagi kalau perempuan. Ini batal. Kalau maki ini tidak batal, nyebok di belakang. Kesentuh lubang itu. Tapi ini yang kan kesentuh, tidak batal. Jelas ikhwan rahimani rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi batal itu walaupun kita nyentuh punya kita dewek atau nyentuh punya orang lain. Oh ibu, mari nyentuh orang lain. Ya anak kamu, cucung kamu. Ya jangan langsung nyimpang jauh gini. Orang lain itu langsung orang lain nih. Ya orang lain itu boleh jadi anak kita, cucung kita, ponakan kita. Ya, baik dia perempuan atau laki-laki, mahram sama kita. Sekarang batalnya karena menyentuh kemaluan tadi. Dengan apa? Dengan telapak tangan, perut, jari-jari atau telapak tangan. Bukan dengan kulit depan yang hitam ini atau samping. Kalau samping tidak batal. Kemudian membatalkan wudhu lagi ikhwan rahimakumullah, setelah keluar sesuatu dari kemaluan depan dan belakang, kemudian hilang akal, lalu menyentuh kemaluan. Yang terakhir di sini yaitu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah mengenal lawan jenis walaupun belum balik, dengan tanpa hail itu penghalang. Pertama, bersentuhan dua kulit. Kalau bukan kulit tidak keluar dari kategori kulit, ini kuku. Kita nak pergi sholat Jumat, kebetulan sudah punya wudhu, nak mentu, bini kita teriak, tolong belikan gas. Habis kau balik aku tak ajak masak, beli ke gas. Adalah sosokannya, betulan jualan betina. Pas dengan sosokan kita macam ini Pak, kita punya wudhu, kesenggol, senggol sama dia. Nah pasti kan yang nyenggol ini kulit daging dia apa kukunya. Pas tersenggol katanya kukunya, woi panjang kuku bibu itu, ya sudah aman. Yang kesenggol itu kuku, batal lah wudhu kita? Tidak, karena kuku yang senggol. Ya, tapi kalau kulit ini nak depan nak belakang, pokoknya bagian tubuh selain kuku itu batal. Lalu adakah selain kuku yang tidak membatalkan? Ada rambut, baik kita atau bini kita atau perempuan yang bukan muhrim atau siapalah perempuan itu. Bapak punya jenggot panjang, sudah punya wudhu, bini kita magai kita, pegangin jenggot kita, diayunya. Kalau mentu duit, lagaknya jadi ya, belagaknya jenggot, pegang ya Pak jenggot kita Pak. Selagi tidak tersenggol di pipi, di daging, di kulit, cuma jenggot baik, tidak apa-apa. Itu juga kita sama bini kita habis sampai wudhu, nganten bagus biasanya, masih rajin sujudan, untuk dari bilik besujudan bini kita, balik untuk dari rumah, nganten bagus, lama mentu dak ketik kabar balik ketik berita. Ya, pas nak mentu sujudan, pas sujudan kita nak wudhu, sudah punya wudhu, nak solat ini, nak solat Jumat. Jadi mak mana? Bini kita sujudan tadi tu. Caranya mana? Ya. Kita punya rida, bungkus tangan kita. Sujud alat ya. Tidak batal. Tapi jangan salah, bukan tangan dia yang dipakai kebungkusan. Ya, betulan bini kita pakai kerudung. Dia pakai kerudung. Nah, pas nak sujudan pakai kerudung, bungkusnya tangan dia. Salaman sama kita. Tidak bersentuhan kan? Sujudan dia. Batal tak?
Tangan sama tangan tidak bersentuhan, tapi hidung sama tangan kita bersentuhan, batal. Dia bungkus tangan dia, tangan kita tidak dibungkus, salaman kan, tidak batal. Tapi pas sujud hidungnya nempel, batal nggak? Batal. Ini kadang-kadang kita tidak nyambung, batal. Hidung dia sama tangan kita. Nah, tapi kalau ada pembungkus, kita yang bungkus tangan kita, nah dia nak pakai, tidak pakai HL, tidak pakai bungkus, silakan. Nak cium pakai hidung kau, silakan. Tangan kita yang selamat, aman. Nah, ikhwan rahimakumullah. Kemudian selain itu rambut. Nah, jadi bini kita tadi nak sujudan, misalnya kita nak kata tidak, ya sudah, dia lagi dapat kerudung di rumah ya, dapat kerudung di rumah, bukan keluar rumah, haram kalau keluar rumah, jadi orang yang bukan muhrim, yang tanggung jawab kita di hadapan Allah. Jadi makanya bini kita suruh nunduk, dia nunduk, cium kepalanya, rambut bukan keningnya. Kalau kamu nyium keningnya batal, tapi yang dicium rambutnya, tidak batal. Kita naik bus kota zaman dulu ya, Transmusi, anda tidak tahu, ada pernah naik Transmusi kan, kadang kalau penuh tegak gitu, nak ke Masjid Agung dari daerah Sepusri sana, tegak, pas tegak ada betina naik, tegak juga depan kita megang tiang, kita punya uduk, betina ini tidak berjilbab misal, pas ngejut bus, dia tadi mentung ke belakang kepala ya, duk, kenalah tangan kita yang sedang megang yang apa hukumnya? Tidak batal selagi rambut. Nah, sikok lagi apa yang tidak batal? Rambut, kuku, gigi. Nah, cuma pegawai megang gigi. Barangkali baik ada dokter gigi dapat pasien betina, dia ni nak solat, aku nak solat dulu, coba jenguk ke dulu dokter, gigi aku ni patah apa tidak, coba kau mangap je dokter ni, mangap, pegang oleh gigi oleh dokter, megang giginya tidak kena bibir, batal tak? Tidak batal. Gigi yang disentuh. Itu pertama, anggota tubuh yang batal dan tidak batal. Sekarang pakai HL. Kalau ada HL tadi pembungkus, tidak apa-apa. Kita kesentuh betina, tapi kena baju dia. Kita kena kulit, dia kena baju, tidak apa-apa. Dia kena baju, kita kena baju, lebih lagi tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau kulit sama kulit, batal. Kulit itu baik kulit apapun bagian tubuh kita. Nak kaki ketemu kaki, dengkul ketemu dengkul, tangan ketemu badan, badan ketemu badan, sikut ketemu sikut, selagi tidak ada pembatas itu bisa membatalkan wudu. Nah, sekarang ikhwan di sini dikatakan yang batal itu kalau ajnibain, artinya apa? Yang bukan muhrim. Kalau muhrim tidak batal. Yang batal itu kalau bukan muhrim. Pertama, kedua, dari dua jenis kelamin yang sudah mencapai batasan ado syahwat. Bukan balik, bukan. Sekarang mak-mak budak umur kelas 3 SD, 4 SD sudah tahu belagak cantik buruk. Ketika Johnny dipasangkan dengan Susi, Susi itu cantik, Johnny senyum-senyum, senang dia. Oi, Susi pacar kau Johnny, senang dia. Masih gak baru ni, cantik Susi. Pacok dengan si Wati, Wati tidak belagak, ngajak bergocok budak itu. Kenapa? Tahu dia mana belagak, mana tidak belagak. Apalagi sekarang serempak, budak kecil dan nyengok macam-macam. Ya, kita dulu kenal gawe-gawe itu sudah SMA lewat, baru SMA mengenal. Ini budak kelas 2, kelas 3 SD sudah tahu kalau. Nah, kalau sudah kenal jenis, lawan jenis, tahu ini cantik, ini tidak cantik, ini belagak, ini tidak belagak, ini bagus body, tidak bagus body, itu sudah batal wudu, kau nyenggol. Boleh jadi dalam satu sisi, boleh jadi dua sisi. Dua sisi sama-sama punya perasaan demen, senang. Atau sebaliknya ikhwan, ini mungkin abnormal. Ada wong nyengok budak kecil umur 2 tahun, 3 tahun. Kita ni kalau normal nyengok budak kecil 3 tahun, tak kata nafsu apa-apa. Anak kawan kita, boleh jadi cocong kawan kita. Masih lucu-lucunya budak umur 3 tahun, 4 tahun, apalagi 2 tahun. Tapi ada wong nyengok budak umur 2 tahun nafsu. Misal, makan nyentuh budak itu batal. Dia abnormal. Nyengok budak umur 2 tahun, 3 tahun, betina cantik, nafsu, pikirannya langsung jauh. Langsung nak disentuh, pas nyentuh batal. Batal. Ya. Ya, kemudian sedikit kita lebarkan, ya. Ini ada khilaf ulama mengenai maaf, naudzubillah min dzalik, semoga Allah menyelamatkan kita, anak keturunan kita sampai hari kiamat dari penyakit ini. Ya. Nafsu sejenis, entah lesbian entah homo. Kalau dong lanang demen jeung orang lanang, demen
Oh, pasal inyo bau pucuk. Macam dia nengok betina nafsunya. Maka nyentuh dia batal wudu. Ini sepakat ulama kita. Walaupun ada yang katakan tidak, tapi kebanyakan ulama katakan batal. Itu juga betina sama betina. Ya, batal wudu. Bahkan itu lebih bahaya daripada naudzubillah min dzalik kalau dia nyentuh lawan jenisnya ketahuan. Nah, ikhwan rahimakumullah, dari segi umur kita sudah tahu atau batasan umur tadi. Kemudian dari anggota tubuh kita sudah tahu kalau seluruh bagian tubuh kita kalau kesentuh batal, kecuali tadi kuku, gigi, rambut itu tidak membatalkan. Nah, termasuklah ikhwan menyentuh tadi kalau lawan jenis tadi walaupun itu sudah terpisah dari dirinya. Misal dalam suatu insiden kecelakaan kita nolong ada kecelakaan, tabrakan atau apalah, kita dapatkan ada potongan tangan, tapi tahu kita nih tangan betino dari bentuknya, halusnya, cincinnya, tahu ini betino ini. Kita punya wuduk, kita nyenggol apa hukumnya? Batal wuduk kita. Kenapa? Masih diketahui ini tangan betino. Lain kalau potongan daging itu tidak jelas, ini daging lanang apa daging tangan, bagian daging betino, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau tahu, bisa diselidiki, bisa dilihat, misalnya dari jam tangan ini bagian jengokan, ya, kupingnya ada anting-anting putus, kita megang ada anting-anting betino, jelas ini punya betino kuping, kita nyenggolnya batal. Nah, sekarang mahram ikhwan rahimakumullah, memang mahram ini sebenarnya butuh penjelasan yang lebih hati-hati, teliti, jangan sampai salah. Mahram itu adalah orang yang tidak boleh untuk dikawini. Mahram, kalau bukan mahram boleh dikawini, ya. Mahram itu ummahatukum, dari pocok namanya usul, mak, nenek, buyut, piut terus ke pocok, maknya mak, neneknya mak, terus sampai ke pocok. Dari dua sisi, dari kita nyambung lewat bapak, lewat mak. Kemudian anak, cocong, cicit, piut terus ke bawah, itu mahram. Dolo kandung, dolo tiri baik sebapak saja atau semak saja. Ya, dolo tiri sebapak saja atau semak saja itu mahram. Kemudian saudara abah, saudara ibu. Saudara abah bibian kita, wak kita. Ya, mamang kita, kalau dia betina berarti mamang, kalau kita lanang berarti bibi, itu juga mahram. Nah, sekarang beberapa hal yang mungkin ingin kami sampaikan kepada ikhwan yang kadang kita salah paham. Yang kita salah paham. Siapa itu pertama? Bini mamang itu bukan muhrim. Mamang kita ni dulu bak kita atau dulu mak kita. Mamang jelas, kita lanang sama lanang, katik cerita ni. Nah, dia punya bini kita panggil bibi juga. Pas sujudan boleh tak? Tak boleh, batal wudu. Mamang kita mentu ngomong sama kita, Jul, aku nak mudik dengar ke Indonesia sana. Pagi ni mentu, sore dia balik. Kau jaga tu bibi kau tu yang kau tinggal kedewean dia di rumah. Bukan nyago itu, berdosa. Berduaan kita sama bibi kita. Bibi aku juga tu. Siapa? Bini mamang aku. Bukan muhrim. Bini mamang bukan muhrim. Jangan salah. Ya, inilah ada wong dulu sebelum mondok dia tak ngerti. Jadi dia kalau datang ke rumah mamangnya sujudan, lebaran, sama bini mamangnya sujudan juga. Pas sudah mondok, tahu hukum. Oh, ini bukan muhrim. Aku tak boleh sujud. Kalau sujud batal wudu. Dia ni santrinya go wudu. Pas lebaran datang, sujud sama mamangnya. Habis sujudan sama bini mamangnya dia macam ini be. No, ngapa ngane-ngane pula kau di mamangnya? Sujud, bibi kau itu tuh, bini aku ni mamang kau, itu bibi kau. Mang, tak boleh mang. No, kau ini bukan nama pintar, mondok. Tak ngerti dia. Ini kan banyak kita tak paham. Bukan mahram ikhwan. Kalau kamu berduaan sama di rumah, haram hukumnya. Dia muka kerudung, muka baju depan kita, walaupun kita tak katik kasar, tetap hukum bukan mahram. Jelas. Kemudian satu lagi, ya. Dulu mertua. Yang banyak ini yang disebutkan yang banyak kita tak paham. Mertua mahram. Ya, ini keajaiban hukum. Kita kahwin sama Rafi'ah. Emaknya Rafi'ah tu mertua kita, jadi mahram.
Maaf, bercerai kita sama Rafi'ah, maknya masih mahram sama kita. Kata istilah mantan mertua, tetap mertua. Tapi sama Rafi'ah, ketika putus sudah talak 3, orang lain sudah. Tak boleh dia buka aurat depan kita. Tapi mak mertua tetap mertua. Walaupun sudah cerai, walaupun bini kita meninggal, meninggal mungkin gampang cerai. Mak tetap mahram sama kita, tetap mertua. Kata istilah, makanya kata istilah mantan mertua. Mantan bini ada. Mantan mertua dah ada. Nah sekarang dulu mertua bukan mahram. Kita kalau sudah ke mertua, sujud sama mertua, sujud sama dulu dia juga. Apa hukumnya? Bukan mahram. Bukan mahram. Kalau sujud dia batal. Ya, kalau masalah khalwat tidak boleh berduaan di rumah. Tidak boleh. Jelas ikhwan. Ya. Kemudian mantu, jelas. Mantu adalah mahram. Dulu mantu. Dulu mantu gitu. Ini bukan mahram. Jauh. IP bukan mahram. Ipar kita bukan mahram. Ini kadang-kadang maaf ikhwan, kita ini terlalu bodoh tentang hukum. Kadang-kadang kita suruh adik kita bonceng bini kita, bonceng bini kita, ngantar dia kemana, bahkan kita biarkan dia berangkat berdua di rumah berdua. Bukan mahram. Bini aku tuh IP kau, ya, kau adik aku, bini aku bukan mahram. Kita tinggalkan mereka berdua di rumah, haram hukumnya. Kecuali kalau budak ini masih kecilnya, tidak ngerti hukum, belum mengenal syahwat, itu lain cerita. Itu juga kita minta maaf, ini hukum. Kita kebetulan tinggal di rumah mertua. Di rumah mertua kita banyak IP kita. Maka IP kita tidak boleh ketemu kita dalam keadaan buka aurat walaupun dalam rumah, karena bukan mahram. Begitupun juga kita, misal bini kita tinggal di rumah kita, sementara kita punya dulu laki-laki banyak. Ini bilik Ahmad, bilik Hamid, bilik Umar, bilik Mahmud. Dulu gitu kalau lanang, kita bilik di sini. Bini kita mentuk pakai daster baik. Mana boleh kalau ketemu mereka nih? Bukan mahram. Kita mentuk ke pasar, mentuk ke toko, tinggal Hamid sama bini kita di rumah. Tak boleh, haram, bukan mahram. Ya, nah, itu. Kemudian mengenai dolong mak tiri, dolong tiri. Sekarang kita perhatikan nih kawan. Mak tiri, bak tiri. Mak kita sudah meninggal, bak kawin lagi. Satu kasus. Kasus kedua kata mak masih hidup, bak kawin lagi, boleh jadi. Ya. Mak kawin lagi, bapak kawin lagi selamat meninggal, atau mak masih hidup, bak kawin lagi, sama-sama disebut untuk kita mak tiri. Apa hukumnya? Mahram apa bukan? Mahram. Dari kapan mahram? Dari semenjak dianggap sah akad nikah. Ini perlu antum pahami, kalau ada yang salah paham. Kalau untuk kita terhadap emak tiri itu begitu ijab qabul dianggap sah, maka boleh sujud langsung. Boleh cium pipi, cium kening sama emak baru kita. Jelas? Itu kan belum berhubungan bak aku sama mak aku tuh. Nah, jangan salah. Memang ada hukum yang mensyaratkan menjadi mahram setelah bak sama mak berhubungan. Itu apa? Kalau sebaliknya, kita kawin sama misal janda punya anak. Kita tadi kan bak kita dudo punya anak, kita lanang kawin dengan perempuan. Begitu akad selesai, kita langsung jadi mahram sama mak baru kita. Hal ini tidak terjadi pada kebalikannya. Misal kita kawin dengan janda punya anak betina. Begitu akad selesai, apakah boleh anak betina itu peluk cium sama kita? Kaget dulu. Syariat mengatakan belum jadi mahram. Maaf, kapan jadi mahram? Kalau aku sudah berhubungan dengan mak kau. Kalau sudah berhubungan jima, baru anak jadi anak. Beda dengan hukum kalau yang lanang tadi. Kita sebagai anak bapak kita yang dudo kawin sama seorang perempuan, tertera itu nak janda, nak gadis, dia langsung spontan dengan hukum akad sah langsung jadi mahram, jadi mak. Tapi sebaliknya tidak. Ketika kita kawin sama janda punya anak, kita kawin sama anaknya, misal sama anaknya sah, maka mak langsung jadi mahram.
walaupun belum bersetubuh. Tapi kalau emaknya kita kawini, anaknya kaget dulu, belum jadi mahram, kecuali maaf kita sudah melakukan hubungan. Jelas ikhwan? Ya. Dolo kandung. Apa itu istilah dolo kandung? Dolo kandung itu artinya semak sebapak. Ya. Nama kita Ahmad bin Abdullah bin Haji Nanang. Kita punya dolo, ya. Sama kita. Baknya sama, emaknya sama. Berarti dolo kan kandung. Nah sekarang dolo tiri apa hukumnya? Misal tadi, bak kita duduk kawin sama perempuan, lalu hasil dari perkawinan ini terlahirlah seorang adik perempuan, disebut dolo tiri. Jelas mahram tak? Mahram. Alasannya apa? Karena ada kesamaan kita sama dia. Apa? Bapak sama walaupun emak beda. Emakku almarhum Fulanah binti Fulan, emak kau Rofeah misal, emakku Aminah, tapi bapak kau Usman, bapakku Usman juga sama, mahram. Sebaliknya juga, misal ibu kita yang janda, ibu kita janda, kita punya anak kita anak emak kita janda, kawin sama Pak Ali namanya misal, maka hasil perkawinan emak kita sama Pak Ali ini dapat adik betina, maka hukumnya bagaimana? Mahram. Kenapa? Ada kesamaan. Apa samanya? Emak dia sama emak kita sama. Emakku namanya Maimunah, emak kau Maimunah, walaupun bapakku dulu Hamid, bak kau namanya Ali. Jelas ikhwan? Nah, yang ketiga ini yang banyak kita tidak paham. Apa itu anak bawaan? Janda punya anak betina 2, dudo punya anak lanang 2 misal. Janda sama dudo kawin, kawin. Begitu kawin, akad selesai, maka kita langsung mengatakan hukum anak dudo ini yang lanang 2 mahram sama mak baru. Jelas. Anak janda 2 belum mahram sama mak baru, kecuali sudah dukhul, sudah jima. Jelas. Oke. Mak sama bak berjima, katakanlah sudah berhubungan, maka anak si janda betina 2 ini sama bak kita mahram sudah, karena bak sudah berhubungan sama mak mereka. Kita dari awal sudah mahram karena akad sudah dianggap sah. Yang jadi pertanyaan, mahramkah budak 2 ini sama budak 2 ini? Ini yang banyak kita tidak paham. Anak bawaan sama anak bawaan tidak mahram sampai kapanpun, walaupun bak sama mak sudah hubungan, walaupun. Kenapa? Karena tidak ada kesamaan wong tua kita sama dia. Bakku namanya Ali, makku Aminah. Bak kau namanya Usman, mak kau Maimunah. Walaupun bak kita sama mak kita kawin, kita tidak mahram. Jadi hati-hati. Kalau kita model macam ini penting tahu hukum bak. Kita honeymoon sama bini baru kita, anak kita lanang kita tinggalkan di rumah sama anak dia betina 2 ekor. Apa jadinya? Musibah. Bukan mahram. Ini banyak kita tidak tahu. Sama-sama anak bawaan. Alasannya apa, Beb? Kan sudah berhubungan. Sekarang tidak masalah hubungan. Mak bapaknya beda kalau tadi emaknya sama, hasil perkawinan lahirlah budak, atau bapaknya sama. Nah ini baknya beda, emaknya beda. Lain cerita kalau nanti ini 2 pasang, ini 2 pasang, lalu mak bapaknya kawin, punya adik baru, maka adiknya ini kata kelak kembal sikap lanang sikap betina, mahram kanan kiri. Kalau ditinggalkan rumah ini ada budak 6 ekor ini, aman, ada muhalilnya, ada penengahnya, mahram kanan kiri. Tapi kalau tidak ada budak ini baik 2 pasang, kita honeymoon, pergi ke Bangkok 7 hari, budak ini hidup mengumpat, bahaya, berdosa, buka aurat di rumah berdosa. Jadi mak mana suruh kawin ke? Nak lebih cantik lagi, bagi ke kawin. Mak sama bak kawin, anak sama anak kawin. Ya, secara hukum ini, ya boleh, boleh. Nah ini perlu kita ketahui, ikhwan. Ya, jadi ada beberapa hal masalah mahram ini kita tidak paham. Kemudian juga di sini nanti ada bab masalah mas suson ya, suson insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas. Ya.
mak tiri, dulur tiri tadi. Nah, sekarang sebagai penutup ikhwan, kalau kami ada majelis pengen kami ya sebenarnya tidak ada maju gini sih. Ya cuma maju 5 menit bayar dari jadwal biasa jam 9 selesai ini 9.45 ya. Anak angkat, Pak. Anak angkat itu beda dengan anak tiri. Kalau anak tiri itu tadi ya. Entah bawaan bini kita ya atau lain mancing. Ya, kalau kau pacak ngurus budak itu dengan penuh kasih sayang, ya Allah nunjuk kau anak. Benar, memang kadang-kadang subhanallah. Nah, apa hukum budak ini? Kalau memang tidak ada hukum mahram sebelumnya, maka ini budak wong asing. Ketika masih bayi, sampai umur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tahun, masih aman. Kalau dia tadi itu, misal, sampailah sudah dewasa, nah itu akan berlaku. Kalau mendekati balai. Nah, sekarang, nak nyari aman itu, kalau pacak ngambil anak angkat itu yang ada hubungan mahram. Jadi misal kalau pacak nyari, mana kita nih nak ngangkat anak, ya sudah, kalau kau nak ngangkat anak, kau pengen anak betina. Jadi bini kita, aku pengen anak betina. Kalau kau pengen anak betina, mbek dari keponakan aku. Jangan keponakan kau. Kalau keponakan kau, kita cuma nyanyinya sampai umur 12 tahun. Dia balik, dia bukan mahram sama aku. Aku nak kawin sama dia boleh. Kenapa? Ponakan kau. Tapi kalau keponakan aku sama aku dari bayi sudah mahram. Sama kau betina sama betina, kata urusan. Sampai dewasa sampai besar pun tidak jadi masalah. Kalau pengen anak lanang, ya sudah. Kalau pengen anak, mbek keponakan kau. Ngapa? Kalau keponakan kau sama kau dari kecil sampai dia bujang adalah mahram. Keponakan sama aku, ya lanang sama lanang. Nah, kita kadang tidak perhatikan masalah ini, pentingnya ilmu. Kita kadang-kadang minta maaf Pak ya, kita ngambil anak wong tanpa memperhatikan masalah ini. Padahal kita mampu sebenarnya untuk memilah dan memilih. Penting dapat anak, yang budak bayi montok lucu, gitu besar pas sudah besar. Kalau dia ini lanang, ya muskilah kita sama dia sama bini kita bukan mahram. Tak kalau tinggal berdua di rumah. Ketika masih kecil, dicebok, dimandi, digendong, enggak ada masalah. Tapi ketika badannya sudah tumbuh, itulah kejadian seperti kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bukan mahram. Begitupun kalau betina sebaliknya. Betina tadi bukan dari famili kita, bukan mahram kita. Ponakan bini kita misalnya sudah besar, gadis, kita demen sama dia, pacar kita kawin nih. Secara hukum sah. Nah, maka di sini penting ilmu ikhwan. Ya, kita harus pahami tentang hal ini. Jangan sampai kita salah. Kemudian nanti melebar lagi tentang masalah warisan, masalah wali nikah. Nah, ini kita pelajari kalau insyaallah sampai berjalan, insyaallah kita temu kalau tentang hukum-hukum tersebut. Masyaallah rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu. Masa kita malam hari ini. Iya, di luar hujan nih. Silakan tanya. Ini misal yang dia ambil anak angkat tadi. Iya. Tapi oleh anak angkat ini tadi suami istri ini punya anak. Berarti dia menyusui. Nah, anak angkat ini tadi masih pas untuk jadi bayi untuk ngisap susu. Gimana itu jadinya? Ya, cantik pertanyaannya. Itu nanti masuk bab susonan. Itu memang suson. Ya, itu memang solusi, salah satu solusi untuk menjadikan anak itu menjadi mahram. Ya, itu akan muncul solusi ketika kita punya anak. Karena susu itu tidak akan muncul kalau tidak ada anak, itu secara hukum yang umumnya. Kalau memang kata-kata tadi itu perempuan dari keponakan ini kita bukan mahram sama kita, subhanallah kita diakan sama Allah punya anak. Ini bayi masih di bawah 2 tahun. Syarat sahnya susuan itu di bawah 2 tahun. Kita susukan sempat 5 kali kenyang, maka jadi anak kita. Sama dulunya dulu susun, kita bapak susun, bini kita mak susun, mahram. Nah, ya. Terus susun balik masalah susuan itu sebenarnya yang kami sampaikan tidak beda apa-apa. Ya. Tapi rahimahullah, yang sebenarnya masih banyak lagi masalah mahram yang perlu kita ketahui. Ya, masalah seperti apa hukumnya kita sama mak tiri bini kita. Kalau mak asli mahram jelas, betul. Nah sekarang mak tiri, mak asli bini kita, betul kita meninggal, kawin lagi, atau tidak nunggu meninggal, kawin 2, kawin 3, apa hukumnya? Sedangkan kita ini mantu, sama mak asli, mak dari bini kita, mahram jelas, sama yang tiri bagaimana? Bukan mahram, bukan mahram.
Ini perlu kita pahami tentang hal yang seperti ini. Ya, jadi kalau memang mengangkat anak, kita harus paham juga, jangan menisbahkan nama. Ya, mentang-mentang bayi dari merah langsung kita tunjuk nama bin aku, haram hukumnya. Kalau budak ini betina, kita yang masak kerja dari suapan pertama dia hidup sampai dia gadis kawin, apa kita berhak jadi wali? Tidak. Cari baknya yang asli mana, walaupun tak pernah nunjuk sesuap nasi pun, sesuap makan orang nunjuk, dia tetap berhak secara hukum. Kecuali kalau tidak jelas, maaf, budak ini didapatkan di panti, ada orang nitip atau siapa, bak mana tahu, balik kepada wali hakim. Kita ada aturan kalau dalam syariat. Ya, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ta'afna bi annana ta'afna wa annana asrafna likulli hawbah wastur lana al-awra.